Beberapa metode penilaian status gizi. 1. Metode antropometri. Antropometri berasal dari kata antropo yang berarti manusia dan metri yang berarti ukuran. Jadi, antropometri adalah pengukuran tubuh atau bagian tubuh manusia. Konsep dasar yang harus dipahami dalam menggunakan antropometri untuk mengukur status gizi adalah konsep dasar pertumbuhan. Pertumbuhan adalah terjadinya perubahan sel-sel terdapat dalam dua bentuk, yaitu bertambahnya jumlah sel dan atau terjadinya pembelahan sel secara akumulasi menyebabkan terjadinya perubahan ukuran tubuh. Terdapat beberapa alasan kenapa antropometri digunakan sebagai indikator status gizi. Yang pertama, pertumbuhan seorang anak berlangsung baik. 2. Gizi yang tidak seimbang mengakibatkan gangguan pertumbuhan. 3. Sebagai variabel status pertumbuhan. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan antropometri digunakan sebagai penilaian status gizi. Kelebihannya yang pertama, prosedur pengukuran cukup sederhana dan aman. Yang kedua, hasil pengukuran tepat dan akurat. Yang ketiga, hasil pengukuran dapat mendeteksi riwayat yang telah berlalu. Kekurangannya yang pertama, hasil ukuran tidak sensitif. Yang kedua, faktor-faktor di luar gizi dapat menurunkan spesifikasi dan aktivitas ukuran. Yang ketiga, kesalahan waktu pengukuran dapat mempengaruhi hasil. Hasil pengukuran antropometri kemudian dirujukkan pada standar atau pertumbuhan manusia, yaitu 1. Berat badan, 2. Tinggi badan, 3. Lingkar kepala, 4. Lingkar lengan atas, 5. Panjang depa, 6. Tinggi duduk, 7. Rasio lingkar pinggang dan panggul. Metode pengukuran konsumsi pangan. Kekurangan gizi diawali dari asupan gizi yang tidak cukup, sebaliknya kelebihan gizi disebabkan dari asupan gizi yang berlebih dari kebutuhan tubuh. Nah, ketidakcukupan asupan gizi atau kelebihan asupan gizi dapat diketahui melalui pengukuran konsumsi pangan. Kelebihan metode pengukuran konsumsi pangan. Yang pertama, hasil ukur pengukuran konsumsi pangan dapat memprediksi status gizi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua, hasil pengukuran konsumsi pangan cukup akurat untuk menilai asupan gizi atau ketersediaan pangan. Yang ketiga, pengukuran konsumsi pangan mudah dilakukan dengan pelatihan yang khusus. Nah, selanjutnya kelemahannya yaitu 1. Pengukuran konsumsi pangan tidak dapat untuk menilai status gizi secara bersamaan karena asupan gizi saat ini baru akan mempengaruhi status gizi beberapa waktu. Yang kedua, hasil pengukuran konsumsi pangan hanya dapat dilakukan sebagai bukti awal akan kemungkinan terjadinya kekurangan atau kelebihan gizi pada seseorang. Faktor ekologi. Ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungan yang baik yang kemungkinan makhluk tumbuh akan membentuk makhluk yang baik. Status gizi adalah keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan makanan dengan kebutuhan gizi. Jadi, ekologi yang berkaitan dengan gizi adalah keadaan lingkungan manusia yang kemungkinan manusia tumbuh optimal dan mempengaruhi status gizi seseorang. Faktor ekologi lingkungan yang berhubungan dengan status gizi di antara lain meliputi 1. Keadaan infeksi, 2. Pengaruh budaya, 3. Keadaan sosial ekonomi, dan 4. Produksi pangan. Antropometri sebagai indikator status gizi. Status gizi adalah keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan gizi dan kebutuhan tubuh. Sedangkan indikator status gizi memberikan refleksi tidak hanya akibat asupan gizi, tetapi juga dipengaruhi di luar gizi, misalnya aktivitas atau penyakit. Status gizi juga dipengaruhi oleh asupan dan penyakit infeksi.
Asupan makanan adalah suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan maksud tertentu, seperti mempertahankan kesehatan, status nutrisi, mencegah atau membantu kesembuhan penyakit. Permasalahan gizi yang kedua yaitu penyakit infeksi. Penyakit infeksi dalam tubuh anak akan membawa pengaruh terhadap gizi anak. D. Fungsi antropometri. Fungsi antropometri sebagai parameter untuk menilai status gizi secara garis besar ada dua, yaitu untuk menilai status pertumbuhan dan untuk menilai status gizi pada populasi tertentu. Antropometri sebagai penilaian status pertumbuhan digunakan untuk menilai pertambahan ukuran tubuh dari waktu ke waktu. Pertumbuhan tubuh akan berkembang dan bertambah setiap waktu tergantung asupan gizi yang dikonsumsi. Fungsi yang kedua yaitu untuk menilai status gizi pada waktu tertentu. Kegiatan penilaian status gizi di sini dilakukan dalam kurun waktu yang panjang, misalnya setiap 1 tahun atau 5 tahun sekali. Di sini saya akan menjelaskan topik 3 yaitu tentang penentuan umur. Umur merupakan sangat penting dalam penentuan status gizi. Perhitungan umur harus dilakukan dengan secara teliti karena pertumbuhan tubuh anak sangat berhubungan dengan bertambahnya umur serta kecepatan tumbuh tidak sama sepanjang masa pertumbuhan. Terdapat 2 cara menghitung penentuan umur, yaitu dengan cara pembulatan dan dengan cara bulan penuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung dengan cara pembulatan. Menghitung umur dengan cara pembulatan adalah umur anak dihitung dalam bulan, yaitu dengan cara yang pertama, bila umur kelebihan atau kekurangan sebanyak 16-30 hari, maka dibulatkan menjadi 1 bulan. Misalnya, usia pada anak 20 bulan 20 hari, maka usia dibulatkan menjadi 21 bulan. Yang kedua yaitu bila umur kelebihan atau kekurangan sebanyak 1-15 hari, maka dibulatkan menjadi 0 bulan. Misalnya, usia pada anak 24 bulan lebih 15 hari, maka usia dibulatkan menjadi 24 bulan. Di sini saya akan melanjutkan topik 3. Yang kedua, perhitungan berdasarkan bulan penuh. Umur dihitung berdasarkan hari dalam bulan penuh. Misal, umur anak 8 bulan lebih 10 hari, maka umur anak dihitung menjadi 8 bulan. Ada beberapa contoh cara untuk menghitung umur. Yang pertama, bila umur kelebihan 1-29 hari, maka umur anak dihitung menjadi 0 bulan. Yang kedua, bila umur anak kurang 1-29 hari, maka umur anak dikurang 1 bulan. Yang ketiga, umur dihitung dengan cara sistem pinjam. Penetapan umur yang digunakan untuk penilaian status gizi pada standar pertumbuhan WHO 2005 menggunakan perhitungan berdasarkan bulan penuh seperti yang 3 tadi. Sebagian besar orang tua hafal dengan tanggal lahir anaknya, tetapi ada beberapa orang tua yang menganggap tanggal lahir itu bukanlah hal yang penting. Oleh karena itu, untuk menentukan tanggal lahir anak, terdapat beberapa cara. Yang pertama, meminta surat kelahiran atau kartu keluarga atau catatan lain yang dibuat oleh orang tua anak. Apabila tidak ada, jika mungkin meminta catatan kelahiran pada pamong desa atau pencatat kelahiran penduduk di suatu wilayah. Yang kedua, jika yang diketahui kalender lokal seperti bulan Hijriah atau bulan Jawa, maka dapat dikonversi atau dicocokkan dengan kalender nasional. Yang ketiga, jika tidak diketahui juga, dapat ditelusuri catatan anak berdasarkan daya ingat orang tua atau berdasarkan kejadian penting seperti hari lebaran, tahun baru, atau peristiwa penting seperti pemilu, hari proklamasi, sensus, atau kejadian luar biasa seperti banjir atau gunung meletus, dan lainnya. Dan yang terakhir, jika kemungkinan dapat dilakukan dengan membandingkan anaknya dengan anak kerabat atau tetangga yang diketahui pasti tanggal lahirnya berdekatan, atau lebih tua atau lebih muda. Terima kasih.